30 tahun Dewa 19 yang berlangsung di Jakarta International Stadium atau JIS baru saja berlangsung, tapi gemanya sampai hari ini masih terdengar. Apa yang menarik dari pagelaran ini? Tentu bukan hanya sekedar stage at Dewa, aksi panggung Dewa ya, bersama para personel maupun mantan personelnya, tetapi juga bagaimana prakarsa Ahmad Dhani mengemas pagelaran ini menjadi sesuatu yang wow. Artinya Dhani sangat mengerti bahwa kebutuhan pangsa pasar Dewa yang beragam, baik dari yang kalangan ekonominya terbatas sampai yang ekonominya berkelas. Dhani memikirkan itu semua sehingga bersama para promotor dia mencari formulasi bagaimana supaya konser 30 tahun Dewa 19 yang sempat tertunda ini akhirnya bisa dinikmati semua kalangan dan alhamdulillah bisa berlangsung dengan sukses. Saya sendiri berasa ikut menonton dalam konser itu ya. Kalau saya kan jauh ya dari Kalimantan sana. Kalau nyebrang ke Jakarta berapa hari udah, kemudian berapa tiket pesawatnya, saya belum, nanti bolos kerja. Aduh, tentu persoalan yang kompleks buat saya. Ya, cukup dari melihat beberapa channel yang berhubungan langsung dengan mereka seperti miliknya Ahmad Dhani, antara lain Video Legend dan Ahmad Dhani dalam berita, juga kepunyaan Ari Lasso TV ataupun channelnya Andra Ramadan. Ya, saya cukup puas menikmati greget penampilan mereka. Bayangin loh, 5 drummer dan 4 vokalis diboyong sekaligus. Ngomong-ngomong saya ingin menyentuh sedikit ya. Kenapa ya ada anak-anak seperti akronim yang bagus ya tentang 4 vokalis tersebut ya, LOVE. Kenapa bisa kebetulan sekali ya, Lasso, Once, Firja dan Elo. Waduh, ini kebetulan atau bagaimana ya? Saya yakin dalam hatinya Mas Dhani Ahmad alias Dhani Manaf juga ingin memboyong beberapa personal yang pernah bergabung dalam Dewa 19 formasi dulu. Seperti misalnya Ronald Fristianto kan pernah jadi additional drummer tuh di album terbaik ya bersama Rere waktu itu. Kemudian juga mungkin Mas Edi Kemput yang pernah menjadi additional player untuk beberapa live stage-nya Dewa. Tapi saya yakin ada pertimbangan tertentu dan kemungkinan besar lain kali Dhani juga akan menghadirkan mereka. Ini saja buat saya sudah suatu respektasi yang luar biasa terhadap orang-orang yang pernah berperan dalam tubuh Dewa 19. Meski Rere hanya menggebuk drum pada 2 lagu, kemudian Wong Aksan dan Wawan Yuniarso masing-masing 1 lagu, tapi setidaknya itu sudah cukup mengobati kerinduan para penggemar Dewa masa lalu alias Baladewa era itu. Sekaligus juga mungkin mengenalkan pada Baladewa generasi milenial. Untuk kalangan yang saya sebutkan terakhir ini jelas Firza adalah jawaban yang bisa memenuhi dahaga serta kebutuhan mereka. Dan itulah kepintaran strategi marketing Dhani yang juga tidak lepas dari peran serta pemikiran Ari Lasso. Meskipun secara de jure dia tidak tergabung lagi dalam Dewa 19, tetapi secara de facto Ari Lasso masih tetap harus diakui sebagai bagian penting dari Dewa 19, terutama dalam pemikiran-pemikiran, sumbangsih pemikirannya. Saya melihat sebuah triangle senyawa yang menarik di sini antara Ari Lasso, Ahmad Dhani dan Andra Ramadan ya, trio A. Ini benar-benar mereka luar biasa satu sama lain meskipun tahun 1999 ya, 1959 Ari Lasso keluar dari Dewa, kemudian sempat agak lama tidak pernah tergabung dalam Dewa sampai tahun 2013 bergabung lagi dalam Dewa 19 Reunion waktu itu. Ini sebuah catatan yang sangat menarik dan menyentuh sekali. Saat Ahmad Dhani berada dalam masalah di tahun berapa ya kemarin ya, 2000 berapa ya, ya sudah sempat masuk dalam bui ya. Dewa 19 sempat bingung. Kemudian Ari Lasso bersama Andra Ramadan berunding sampai akhirnya mereka merekrut Dul, karena menurut Ari Lasso di antara anak-anak Dhani yang paling punya soul, paling bisa seperti bapaknya adalah Dul. Sehingga Dul kemudian direkrut menjadi keyboardist sementara Dewa 19. Dan ternyata terobosan itu luar biasa ya. Konser Dewa 19 yang waktu itu diadakan di Kuala Lumpur pun sukses besar. Dengan kedua vokalis yang dianggap sampai saat ini belum tergantikan di tubuh Dewa, yaitu Ari Lasso dan Once Michael,
mereka sukses menggelar tur tersebut sampai berapa kota ya dulu ikut. Kemudian setelah Dhani comeback, kemudian ada konser Bintang 5 Tour yang menyertakan Once lagi. Kemudian sampai perjalanan waktu sampai sekarang, Ari Lasso dan Once masih terus bersama Dewa 19 konser-konsernya, sampai kemudian sebuah hal yang menghebohkan kalau menurut saya. That's very surprised ya, dimana dulu pernah ada tersiar kabar juga bahwa Dewa 19 akan merilis album single terbaru ya, rencana waktu itu Burung Gereja katanya, yang nyanyi tetap Ari Lasso kata Dhani waktu itu. Tetapi kemudian berganti menjadi Tangis Terakhir ya, meskipun sebenarnya lagu ini merupakan stok lama, tetapi kemunculan ini sangat membuat terhibur para baladewa ya, karena mereka mengeluarkan single baru yang warnanya beda dengan Juliet yang kemarin, dan itu cocok dinyanyikan oleh Elo ya, karakternya pas dengan Marcelo Tahitu. Sekarang Tangis Terakhir dengan senyawa Ari Lasso masuk di dalamnya, membuat lagu itu jelas diprediksi akan menjadi boom yang luar biasa. Apalagi tentu saja kita tidak boleh menafikan bagaimana kecemerlangan Dhani dalam mengaranseir lagu. Last but not least, konser Dewa 19 30 tahun berkarya di Jakarta International Stadium buat saya wajar kalau dihadiri para politisi, dan kita jangan melihat bahwa ini sebagai sesuatu yang bisa dikaitkan dengan hal yang politis ya. Kita jangan melihat dari aspek politiknya, tetapi mari kita melihat aspek manusiawinya, yaitu para politikus boleh juga dong nonton konser. Dan kalau dilihat berpihak enggak juga di situ, karena kebetulan Pak Prabowo ada, kemudian Mas Anies Baswedan ada, kemungkinan mereka kan bertarung nih, kemudian Mas AHY ada, Bu Iriana juga ada, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa itu pertunjukan itu ada sangkut pautnya dengan politik ya. Terlalu dangkal rasanya. Music is for music. Pertunjukan adalah tetap pertunjukan, dan Dhani bersikap sangat profesional sekali. Terbukti dia tetap menyapa Ibu Iriana, kemudian mengabulkan requestnya Bu Iriana yang padahal mintanya bukan lagunya Dewa 19, mintanya lagunya Ari Lasso yang hampa ya, tapi tetap dikabulkan. Dan bahkan satu hal yang buat saya juga agak menyentuh adalah menghadirkan Andre Taulany sebagai surprising guest star dalam acara ini, membawakan lagu Mungkinkah, lagunya Stinky. Di era dulu 90-an, 96, 97, jelas mereka bersaing popularitas di tengah-tengah lagu radio ya kan. Waktu itu kan radio sebagai barometer nih. Dewa 19 dengan Kirana waktu itu hitsnya, Stinky dengan Mungkinkah. Kali ini di tangan Dhani luar biasa balutan aransemennya. Kita jadi ingat kemarin ketika Slang Sweet Sweet Hey Hey dibawakan mereka Dewa 19 dengan vokalis Ari Lasso ya, juga membuat suasana yang sangat wah sekali pada aransemennya. Dan Dewa 19 rasanya akan tetap memberikan kejutan-kejutan lagi yang lebih wow, lebih geleger, lebih shocked lagi. Oke, kita nantikan aksi mereka. Dan 30 tahun berkarya Dewa 19 di Jakarta International Stadium, lepas dari bagaimana kekurangan ataupun kritikan yang dilontarkan, terutama terhadap yang pertama adalah infrastruktur gedung, kemudian yang kedua adalah sound system yang tidak bisa dinikmati oleh seluruh lapisan penonton di sini. Tetapi ide cemerlang konser tersebut serta gelegarnya luar biasa, dan kita patut menantikan karya live stage berikutnya lagi dari Dewa 19.